Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ya. Siapa atau adakah yang tidak masuk? Ada? Masuk semua? Masuk semua? Oke, bagus. Ya. Setelah itu ya Bapak ingin menunjuk anak yang berdoa. Silakan Sirot, maju ke depan untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Billahi haqqan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk Sirot. Silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, ya kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu. Mumpung ini momennya masih Agustus ya, kita nyanyi lagu Hari Merdeka. Coba berdiri semua. Ya. Yuk kita nyanyikan bersama. Lagu kita hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Satu kali lagi. Agustus tahun 45 itu hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke.
Nah, sebelum pembelajaran dimulai, masih apa dulu nanti dulu. Bapak ingin tanya ya tentang pelajaran kemarin yang kita pelajari. Masih ingat nggak tentang apa waktu minggu kemarin? Tentang apa? Tentang apa? Coding dan artifisial. Ulangi. Tentang apa? Nah, coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial itu apa? AI itu apa? Buatan apa? Manusia. Ya, buatan manusia. Itu yang dinamakan kecerdasan AI, artifisial ya. Oke ya. Itu pembelajaran kita sebelumnya ya. Ya. Lalu kita akan membahas tentang berpikir komputasional ya. Coba baca bareng-bareng. Apa itu berpikir komputasional? Ya, sebuah cara pandang dalam memecah, menganalisis dan menyelesaikan masalah secara logis dan struktur ya. Terstruktur, sorry. Ya, jadi ada sebuah masalah ya. Kita analisis dulu ya, terus dipecah masalahnya, terus diselesaikan secara logis dan struktur. Secara terstruktur langkah demi langkah. Oke ya, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, yang akan kalian dapatkan ya adalah menjelaskan apa itu algoritma dengan bahasa sederhana ya, menyusun langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, yang ketiga adalah menerapkan algoritma dalam bentuk sederhana. Yang terakhir, menunjukkan kerjasama, kreativitas, dan ketelitian dalam menyelesaikan tugas kelompok. Ya, lanjut. Nah, ada 4 metode atau prinsip yaitu berpikir komputasi. Ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa dekomposisi? Oke, yang kedua pengenalan pola apa? Oke. Yang ketiga apa? Yang keras suaranya, abstraksi apa? Ya, artinya apa? Yang bareng dong. Yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah Oke ya, Bapak jelaskan dulu satu persatu. Yang komposisi, memecah masalah yang besar yang menjadi masalah yang lebih kecil ya, dan bisa kita kerjakan bersama. Artinya apa? Di situ ada kerjasama. Contoh kemarin kalian itu buat topi dan trompet. Nah, tugasnya adalah membuat topi dan trompet. Itu masalah besar nggak bagi kalian? Nah, tapi dibuat kelompok ya, sehingga menjadi apa? Menjadi kecil ketika kalian dibagi tugasnya. Ada yang buat trompet, ada yang buat topi. Akhirnya apa? Masalahnya terselesaikan tidak? Masalah terselesaikan tidak? Iya, karena apa? Karena kita menjalin kerja
sama. Itu berarti namanya itu dekomposisi. Ya, terus yang kedua adalah pengenalan pola. Memahami pola, menganalisa dan cari hal yang berulang. Contoh, di dalam ilmu matematika ada yang namanya kelipatan dua. Nah, polanya adalah kelipatan dua, berarti apa? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kelipatan ganjil, 1, 3, 5, 7, 9. dan seterusnya. Ya, itu adalah pengenalan pola. Ya. Terus yang ketiga adalah abstraksi. Berfokus yang penting saja. Membiarkan hal-hal yang tidak penting atau tidak relevan. Contoh, kalian itu membuat suatu langkah-langkah dalam mencuci pakaian. Ya. Pertama adalah apa? Pertama adalah satu, memilah pakaian atau baju yang kotor. Terus yang kedua adalah menyiapkan deterjen. Yang ketiga, urutannya apa? Memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Lalu ditaruh di lalu deterjennya ditaruh di mesin cuci kan, lalu diputar, ya, dinyalakan mesinnya. Ya. Nah, apakah kalian menjelaskan tentang hanger tidak untuk pakaian? Tidak, kenapa? Tidak ada relevannya, tidak ada hubungannya. Ya, hanger itu dibuat dari pabrik. Ya, makanya apa? Tidak ada relevan. Jadi hal-hal yang tidak relevan dibuang. Ya, jangan ditulis. Ya, itu contohnya. Terus algoritma membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan pola yang ditentukan. Contoh, kalian membuat mie goreng. Nah, langkah-langkah untuk membuat mie goreng apa saja? Pertama, menyeduh air, terus menyiapkan bumbu, terus yang jelas dalam air yang mendidih. Terus setelah mendidih, masukkan apa? Mie-nya sudah matang, kan diangkat, terus masukkan ke dalam bumbu atau mangkok, ya, terus diaduk-aduk rata, ya. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian coba simak ini contoh-contoh kasus dalam berpikir komputasi. Ya, ini nih. Coba lihat. Untuk lebih jelasnya, ya. Ada apa namanya, otak, ya, konsep atau mindset, ya, otak kalian. Ini ada polanya, ada dekomposisi, ada algoritma, ada pengenalan pola dan abstraksi. Ini contoh berpikir komputasi otak kalian, gitu, ya. Ya. Ada 4, coba lihat lagi. Nah, berpikir dekomposisi itu membagi masalah menjadi bagian kecil, bahkan membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contoh yang lain, ya, membagi tugas dalam membersihkan kelas. Ya, ketika kalian diselesaikan secara sendiri itu tidak akan apa? Tidak akan selesai, masalahnya tambah besar nantinya. Ya, jadi harus ada kelompok. Misalkan ada yang bagian menyapu lantai, ada yang bagian mengeluarkan lantai, terus ada yang membersihkan, sehingga masalah terselesaikan tidak? Diselesaikan tidak? Ya. Lanjut dekomposisi itu, ya.
Nah, pengenalan pola. Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Ya, jadwal pelajaran itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, nah polanya berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ketika hari Senin, kalian polanya kembali ke hari Senin juga, kembali ke hari Senin lagi. Jadi kembali hari Senin apa pelajarannya itu? IPA, IPS, matematik. Nah, yang dimasukkan ke dalam buku adalah pelajaran IPA, IPS, dan matematik. Polanya begitu selalu berulang. Seperti? Oke, lanjut. Nah, abstraksi. Fokus pada hal yang penting saja. Ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas. Tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil tadi itu, yang membuat pakaian itu, apa mencuci pakaian itu. Tidak usah perlu memikirkan tentang hammer. Ya, nah itu contoh yang jelas seperti itu. Oke? Ya, lanjut. Nah, di sini ada pola pikir komputasi ya, algoritma. Nah, membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Contohnya ini ada langkah-langkah membuat mie rebus. Satu apa? Didikan air. Kedua, yang ketiga, nah, terakhir, mie siap disajikan atau dimakan ya. Nah, kita akan fokus ke materi algoritma ya. Nah, namun sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Coba berdiri semua. Ikuti gerakannya ya. Tangan ke atas, menyamai lipat. Tangan ke samping, turunnya terbang. Tangan ke depan, jika berenang. Tunjuk yang kami, siap berdoa. Aku dan kita, tangan di pusat. Lumulung duduk, tangan di gunung. Mulai melihat, Ya, semangat dong. kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kiri. bukan mencari dua, dua jembatan baca. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan mencari dua, dua kamera penting. Dua jari kanan, tiga jari kiri, bukan mencari dua, dua kamera tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan mencari dua, dua jari kunci. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan mencari sepuluh. Siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, diam berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut dan kita, tangan di pusat. Lumulung duduk, tangan di gunung. Mulai melihat, pada pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa.
Mencari diri, kamu mencari dua, buat semangat macam. Mencari kanan, mencari diri, kamu mencari kamu buat kamera cepat. Mencari kanan, mencari diri, kamu mencari kamu buat kamera tinggi. Mencari kanan, mencari diri, kamu mencari kamu buat kamera tinggi. Mencari kanan, mencari diri, kamu mencari kamu siap berdoa. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, duduk kembali. Nah, kita fokus ke materi lagi. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Es apa? Es manis, es asrep. Es manis, ya. Nah, gimana cara membuatnya? Ya, nih ada nih. Bagaimana cara membuat es teh manis yang ada dalam gambar ini? Gimana cara membuatnya? Ya, nanti Bapak akan kasih tugas gimana cara membuat es teh manis sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, tuh. Nah, apa saja langkah-langkah untuk membuat es teh manis ini? Ya. Nah, terus lanjut. Mengapa kita harus menginstruksi atau langkah-langkahnya dengan benar? Kenapa? Kalau salah apa? Enak nggak es tehnya? Contoh dibalik ya, es batu dulu atau apa dulu? Teh dulu terus es batu dulu atau air dulu. Pokoknya berantakan itu enak nggak nanti menjadi es teh manis yang enak nggak? Nah itu kalau berantakan nanti tidak akan menjadi es teh manis yang enak ya. Nah makanya Bapak ingin membagikan tugas LKPD, ya, gimana cara menyusun es teh manis atau langkah-langkah dalam menyusun atau membuat es teh manis yang benar. Nah, Bapak kasih LKPD ke dalam kelompok kalian. Bapak akan bagikan. Bapak kasih waktu 5-10 menit. Ya. Sok, silakan kerjakan. Jangan sampai tahapannya salah. Kalau tahapannya salah nanti es teh manisnya nggak payu atau nggak laku. Ya, ya. Itu berpikir apa? Algoritma, menyusun langkah-langkah atau tahapan ya dengan benar. Udah, ya, betul. Sudah? Berarti cepat bisa, cepat paham berarti ya. Udah semua belum? Kelompok ini? Bahagia? Oh, bahagia? Sudah? Bagus. Jadi, semuanya paham nggak? Paham ya. Nah, nanti kelompok ini ya akan mempresentasikan di depan kelas, kelompok semuanya nanti. Nah, untuk mengacaknya, Bapak ingin membawakan lagu apa? Tadi itu. Abang Tukang Bakso, coba dimulai dari kelompok ini. Siapa yang akan maju? Kalau ini mati berarti
Mati nanti berarti maju ke depan. So, silakan. 1, 2, 3. Abang tukang bakso. Ayo nyanyi. Jadi anak jangan lupa kalau kita Nah, begitu. Maju ya. Silakan kelompok bagian apa perwakilannya untuk membacakan presentasikan. Ayo, silakan. Silakan. Didampingi minimal 2 orang aja. Ya, dampingi. Ya, nanti kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Presentasikan hasil. dari kelompok kami. Silakan jawab. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Tahap pertama ya, menyiapkan. Alat dan bahan. Oke, kedua. Memasak air. Terus? Menyadukan teh. Ya, terus? Mencampurkan bahan. Ya, terus? Menambahkan es batu dan penyelesaian. Oke. Benar? Jadi SMA sih nggak itu? Urutannya benar nggak? Oke, tepuk wow untuk kelompok bahagia. Tepuk wow. Kasih W. Kasih W. Wow. Oke. Silakan duduk. Oke, kelompok selanjutnya kita menyanyikan lagu apa? Hah? Ampar-ampar pisang. Sok 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang. Berarti kelompok ini berarti kelompok ceria. Silakan maju ke depan, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Siapa yang mewakili? Nah, ayo. Silakan dibacakan atau dipresentasikan. Sini, jangan mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, bagus. Tahap 1, menyiapkan bahan dan alat. Tahap 2, memasak air. Tahap 3, menyadukan teh. Tahap 4, mencampurkan bahan. Tahap 5, menambahkan es batu dan penyelesaian. Oke, benar? Jadi es teh manis yang lezat enggak? Enak enggak? Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok ceria. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke. Selanjutnya, karena tidak ada lagi yang untuk bersaing, silakan kelompok terakhir maju ke depan.
Silakan dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil soal. Kami akan mempresentasikan hasil soal hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Masak air. 3. Campurkan teh. 4. Mencampurkan bahan. 5. Mencampur es batu. Dan penyelesaian. Benar tidak? Langkah-langkahnya benar tidak? Hah? Ulangi tahap 1. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Terus? 2. Merebus air. 3. Campurkan teh. 4. Mencampur bahan. 5. Mencampur es batu. Dan tahap penyelesaian. Oke, benar tidak? Benar, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sederhana. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, silakan. Kembali. Nah, berhubung waktunya sudah habis atau mendekati habis, ya, apa saja yang dipelajari, Bapak ingin tanya sama kalian apa saja yang dipelajari kegiatan hari ini? Apa? Berpikir, komputasi. Ya, ada 4 metode berpikir komputasi. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, mengenal pola. Nomor 3, abstraksi. Nomor 4, algoritma. Ya, yang kita pelajari ini adalah fokusnya ke algoritma. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang tidak pelajaran ini? Nah, oke, terima kasih. Nah, kesan kalian bagaimana? Menyenangkan tidak tentang pelajaran coding dan KA? Menyenangkan tidak? Oke. Nah, kesimpulan hari ini, ya, coding dan KA itu diantaranya ada berpikir komputasi, ya, memecah bagian masalah yang besar menjadi kecil. Nah, terus ada 4 metode dalam berpikir komputasi tadi. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Ya, oke, sampai di sini ada yang tanyakan. Nah, untuk pelajaran untuk pelajaran selanjutnya, ya, kedepannya itu kalian akan mempelajari tentang kecerdasan AI. Mau kecerdasan AI? Kayak contoh misalkan, halo apa kabarmu? Hai Siri, halo apa kabarmu? Nah, akan dijawab oleh AI nanti. Ya, itu nanti. Misalkan kamu tanya apa ke AI, nanti akan dijawab oleh AI nanti. Nanti contoh kalian pernah di WhatsApp? Ya, pernah di WhatsApp tentang nanya meta. Pernah. Nah, itu adalah kecerdasan AI. Ya, itu nanti akan dipelajari pelajaran selanjutnya. Oke, berhubung waktunya sudah habis, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian pelajari bermanfaat. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian.